Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas terkait akuntansi keuangan menengah, khususnya terkait ekuitas. Ketika sebelumnya chapter 14 liabilitas, salah satu bagian di kredit untuk suatu persamaan akuntansi, yakni ekuitas. Apa itu ekuitas? Kita akan bahas lebih lanjut di kesempatan kali ini. Ya, saya share kita masih menggunakan eh GSO, materi dari buku dari GSO. Kita ke atas dulu. Ya, saya share screen. Nah, jadi Intermediate Accounting edisi IFRS yang disusun oleh GSO, Wikan, and Warfield. Chapter ke-15, Ekuitas. Ada 4 learning objektif utama pada chapter 15 ini. Kita bahas terkait corporate capital, the acquisition of share atau kita biasa sebut treasury share. Kemudian kita juga membahas dividen, kemudian presentation and analysis. Di buku-buku karangan Kieso, di bab-babnya itu kebanyakan memang di setiap akhir ada presentation and analysis di setiap bab. Untuk menentukan sudut pandang kita bagaimana melihat suatu laporan keuangan, posisi keuangan berkaitan dengan misalnya kalau chapter ini terkait ekuitas. Nah, kita yang pertama learning objektif yakni describe the corporate form and the issuance of shares. Ada 3 bentuk normal dari organisasi bisnis, yakni yang pertama itu proprietorship atau perseorangan, kemudian partnership atau biasanya komanditer, ada CV, ada persekutuan, sama yang normal, yang umum kita temui itu corporation atau yang berbadan hukum biasanya. Karakteristik spesial untuk bentuk korporasi itu dia itu influence of corporate law, dia tergantung terhadap peraturan korporasi. Kemudian use of the share system, menggunakan sistem share. Kemudian development of variety of ownership interest. Jadi macam-macam teman-teman, ada perubahan. Kemudian corporate law secara umum di beberapa negara umumnya ya kayak gini ya. Korporasi harus mengirimkan eh, article of incorporation untuk mendaftarkan. Nah, untuk mendaftarkan bagaimana bentuk misalnya nih dalam pendaftaran itu juga disebutkan ADART-nya macam-macam. Kemudian government government agency itu misalnya kalau di kita ya cek dulu nih, dicek suatu korporasi ini apakah tepat apa enggak. Kalau memang udah oke, diterbitkan corporation charter. Kemudian advantage to incorporate where law favor the corporate form of business organization. Jadi ada keuntungannya nih bentuk korporasi ini. Kalau ada corporate law misalnya nih terkait dengan hukum, kalau kita sebagai pemilik perusahaan bentuk korporasi itu tidak sampai ke kekayaan kita kalau kita bertanggung jawab misal korporasi tersebut bangkrut, dilikuidasi dan macam-macam. Nah, kemudian ini kaitannya dengan korporasi itu share system umumnya teman-teman. Jadi sistem share atau sistem eh, share itu adalah saham. Itu each share carries the following right. Ada macam-macam right, haknya. Dia itu berhak share ya, secara umum ya, share ordinary, share saham umum, saham biasa. Itu yang pertama berhak to share proportionately in profit and losses. Jadi profit dan loss itu di-share secara umum, secara proporsional. Kemudian to share in management. Jadi mereka punya right to vote for director. Mereka punya hak untuk voting. Kemudian dalam ini biasanya ditentukan itu dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Termasuk menentukan apa kebijakan perusahaan ke depan. To share proportionately in asset upon liquidation, kalau ada likuidasi nanti di-share asetnya secara proporsional meskipun
tentu yang didahulukan itu adalah yang liabilitas. Nah, ketika liabilitas oke, udah aman, baru di-share ke pemegang saham. Kalau liabilitas nggak oke, gimana Pak? Ya selesai di liabilitas, dia kalau pilot ya udah nggak dapat apa-apa, tetapi nggak sampai ke kekayaan pribadi pemegang saham. Beda dengan bentuk perusahaan yang lain, bisa sampai ke kekayaan pribadi. Kemudian to share proportionately in any new issue of share of the same class, called the preemptive right. Jadi preemptive right ini pemegang saham yang lama itu berhak untuk membeli duluan senilai sebesar porsi yang dia miliki terhadap perusahaan apabila perusahaan menerbitkan saham lagi gitu. Perusahaan untuk ekspansi misalnya nerbitin saham lagi, sebelumnya udah saham peredarannya 100.000. Untuk ekspansi ini nerbitin saham lagi senilai 10.000 misalnya. 10.000 ini harus ditawarin dulu kepada pemegang saham 100.000 dulu. Kamu mau nggak beli senilai proporsimu? Misalnya saya memiliki 10% kepemilikan. Saya ditawarin mau nggak beli senilai 10%-nya, yakni 10% dari 10.000, otomatis 1.000. Kayak gitu. Itu namanya right preemptive. Kemudian bentuk-bentuk ownership interest itu bentuk-bentuk ekuitas itu ada dua secara umum. Ordinary sama preference. Nah, ordinary itu menanggung resiko. Resiko sebagian besar resiko itu ditanggung oleh ordinary. Ultimate risk of loss. Kalau kalau untung pun ya sebagian besar ya ini sama ini. Receive the benefits of success. Jadi untung dapatnya secara umum lebih besar, kalau rugi ya dia yang dirugikan harus lebih besar gitu. Not guaranteed dividend nor assets upon dissolution. Jadi ketika dilikuidasi tidak ada garansi ketika dapat dividen ataupun aset. Karena yang didahulukan tadi sempat saya bilang itu didahulukan adalah yang liability. Baru baru ke equity kalau memang masih sisa. Nah, gitu. Kemudian yang kedua bentuknya yakni preference. Saham preference ini dibentuk dalam bentuk kontrak. Jadi kontrak ini saham preference ini muncul ketika beberapa right-nya itu disacrifice-kan untuk mendapatkan right yang lain, untuk mendapatkan privilege yang lain. Umumnya, usually dividend preference. Jadi dia itu umumnya dapat dividen preference itu misalnya nih kumulatif itu. Dia harus didahulukan sebelum dividen dibagikan kepada ordinary. Gitu. Bahkan kalau kumulatif dia itu bisa kayak terutang. Misalnya dia itu dividennya di preference itu kan ada stated ya 6% dividen katakanlah. 6% ini harus didahulukan sebelum bagi sisanya kepada ordinary. Preference didahulukan 6%. Plus kalau dia kumulatif, dia ditambah dengan yang terutangnya. Misalnya tahun kemarin nggak menyerahkan dividen. Nah, baru tahun ini bayar. Dan bayarnya ini ditambahkan kayak terutang yang tahun kemarin. Yakni senilai 6% juga. Jadi 12% dia dapatnya di tahun ini. Kayak gitu. Keuntungannya. Tapi dia nggak punya beberapa right. Misalnya dia nggak punya hak suara. Kayak gitu, teman-teman. Komponen ekuitas, jadi teman-teman ingat, untuk persamaan akuntansi, aset sama dengan liability plus equity. Jadi komponen equity, di situ ada share capital, share premium, either capital ini share capital ordinary maupun share capital preference. Begitu pula share premium, either ordinary ataupun preference. Kemudian ada return earning. Kemudian ada akumulasi OCI, Other Comprehensive Income. Nah, kemudian ada treasury shares, kemudian non-controlling interest atau minority interest. Ini baru muncul, non-controlling interest itu baru muncul kalau dia itu punya anak perusahaan. Kayak gitu. Dan kemudian dia melakukan laporan keuangan konsolidasi antara dia dan anak perusahaannya. Misalnya kepemilikannya 70% dia konsolidasikan. Ada kepemilikan kepada perusahaan lain senilai sisanya tadi 25%.
itu masuk ke non-controlling interest atau minority interest karena konsolidasi. Kalau nggak konsolidasi ya nggak muncul. Ini teman-teman komponen of equity secara umum in diagram. Jadi ada dua sumber dari ekuitas, yakni yang pertama contributed capital, yang kedua return earning. Nah, ekuitas contributed capital ada ordinary, ada preference. Kemudian ada juga share premium. Kapan Pak munculnya share premium ini? Kalau harga jual dari suatu ordinary ketika diterbitkan atau preference ketika diterbitkan itu di atas harga parnya. Harga par itu adalah harga stated-nya, value dari suatu share, either ordinary or preference. Nah, return earning. Nah, tadi sampai sini teman-teman komponen dari diagram ekuitas. Jadi ada dua kontribusi, yakni return earning dan contributed capital. Selanjutnya, kemudian bahasan selanjutnya terkait issuance of shares. Di sini kita akan membahas beberapa isu atau problem terkait par value, apa itu, no par value, no par share, apa itu, gimana akuntansinya. Kemudian share yang diisu dengan kombinasi dengan other sekuritas, gimana, share issued dengan non-cash transaction, gimana, dan cost of issuing shares. Nah, issuance share yang pertama terkait par value share. Nah, par value share artinya adalah share yang memiliki nilai par. Jadi nilai par itu adalah nilai stated yang ada pada kupon suatu saham. Dia itu nilai minimalnya berapa kayak gitu. Umumnya low par value bisa membantu company untuk mengavoid contingent liability. Nah, corporate maintain accounts for preference share or ordinary share sama share premium. Jadi teman-teman, secara umum tadi kan kita udah bahas di akun sebelumnya bahwa ada share sama share capital sama share premium. Nah, share capital ini itu dicatat pada nilai par, teman-teman. Kemudian sisanya nanti masuk ke share premium. Keuntungannya nilai par yang lebih rendah itu nanti untuk lebih memaintain share premiumnya, teman-teman. Dan mengavoid contingent liability. Jadi liabilitas kontingensi sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Jadi kalau parnya lebih rendah itu lebih mudah juga untuk dibeli oleh banyak orang. Kayak gitu juga bisa diasumsikan kayak gitu juga. Nah, kalau no par itu yang kedua terkait no par shares itu benar-benar malah nggak ada nilai yang harus minimalnya kayak gitu. Jadi benar-benar mengavoid contingent liability kayak gitu. Avoid confusion over recording par value versus fair market value gitu. Jadi confuse harus memakai yang fair value ataupun par value yang dia catat dia pakai no par share. Tapi harus kalau misalnya ya no par share itu harus ini sih teman-teman harus menyesuaikan harganya itu dengan saham pasar saat ini kayak gitu yang berlaku berapa. Jadi terus berubah kalau yang pakai fair value, fair market value. Tapi kalau pakai par nanti untuk share kapitalnya tetap, cuman kalaupun berubah ke share premiumnya kayak gitu. Tapi secara umum beberapa negara umumnya itu lebih memilih pakai par begitu teman-teman. Lebih memilih pakai par. Nah, sehingga beberapa negara itu uh, some countries itu mengenakan pajak yang tinggi untuk mengisu suatu share yang nggak punya nilai par. Nah, kita lihat contohnya, teman-teman. Video electronic is organized with 10,000 ordinary shares authorized with par value. If video electronic issue 500 share for cash at 10 per share, it makes the following entry.
Jadi video elektronik ini sebenarnya sudah meregistrasi ya teman-teman 10.000. Jadi tadi sempat kita bahas di awal bahwasanya untuk memiliki suatu share itu harus registrasi dulu ke OJK, kemudian beberapa kita lihat, saya lupa, belum lihat lagi gimana untuk ketentuan yang terbaru. Setelah oke, baru nanti benar-benar boleh untuk authorize suatu share. Authorize-nya di sini 10.000 dengan par value senilai 10. Tapi yang di-issued ke masyarakat itu adalah 500. Sehingga kita dapat cash senilai 500 kali 10. Senilai itulah yang dicatat. Senilai 5.000. Oh, mohon maaf, di sini nggak ada parnya. Berarti kalau nggak ada parnya, ya pencatatannya nggak pakai share premium, langsung otomatis share capital semua. Di sini terjual 10 per share, nggak ada parnya, sehingga otomatis semuanya cash pada share capital senilai 5.000. Karena yang dijual cuma 500. Kemudian ceritanya, di sini video elektronik menerbitkan lagi 500, harganya 11 lakunya. Otomatis langsung cash pada share capital senilai 5.500. Nanti kalau fair value-nya berubah, nanti bisa disesuaikan. Kemudian, some countries require that no par share have a stated value. Nah, tadi ya, sempat kita bahas bahwa countries itu umumnya lebih suka menerapkan ada par value. Sehingga untuk yang no par itu harus tetap ada stated. Kalau kayak gitu, pencatatannya yang menjadi share capital itu adalah stated-nya ini. 5 stated value. Sehingga dicatat 5 multiply with, oh ini berapa? If our company issued us 1,000, berarti 1.000 kali 5, 5.000. Sisanya, kan tadi cash-nya dapatnya berapa? Kan 15 di sini. Cash-nya 15 per share, berarti 15 kali 1.000, 15.000 yang didapat. Tapi par atau stated value-nya itu 5. Otomatis ya tinggal ada sisa 10.000, itu yang masuk ke share premium. Ingat, share premium itu adalah sisanya, begitu aja ketika penjurnalan. Yang teman-teman harus jurnal adalah cash yang didapat berapa dibandingkan dengan share capital pada par atau stated value-nya berapa. Nah, kemudian gimana ini kalau share itu diterbitkan dengan sekuritas yang lain, bentuk bundling? Nah, gitu. Padahal sebenarnya sekuritas itu memiliki fair value masing-masing. Gimana? Itu ada dua. Itu ada proportional method. Yang paling bagus ini teman-teman, proportional method. Karena lebih wajar. Kembali lagi ya, akuntansi itu adalah tingkat kewajaran aja. Jadi bisa banyak pendekatan, tetapi kembali itu wajar atau tidak. Yang kedua, incremental. Itu biasanya digunakan kalau tidak semua informasi didapatkan oleh akuntan, sehingga menggunakan incremental. Contohnya, Rafonet Corporation issued 300 share of 10 par value ordinary share, and then 100 shares of 50 per value preference share for lump sum. For lump sum 300, mohon maaf, saya pindah dulu. Oh ya, for lump sum of 13.500. Kemudian di ordinary share memiliki market value 20 per share, dan the preference share memiliki market value 90. Teman-teman perhatikan, ternyata kalau 20 sama 90 ini dijumlahkan, harganya ternyata kalau dalam cerita ini di atas bundlingnya. Bundlingnya di sini lump sum-nya adalah 13.500. Sedangkan kalau dijumlahkan, 300 untuk ordinary kali fair value-nya 20, itu adalah 6.000. Sedangkan yang preference share 100 kali fair value-nya 90 adalah 9.000, ketemu in total 15.000. Sebenarnya 15.000 ini, tapi secara lamsam dia menjual 13.500. Pak, kok bisa dia menjualnya tidak sesuai fair value? Dia malah harganya di bawahnya harga pasar. Nggak fair dong, katanya fair value. Ya, ini ternyata memang ada kejadian-kejadian tertentu yang mungkin tidak diceritakan di soal ini, teman-teman. Misalnya ada kepentingan tertentu sehingga si Rafonit mau
dibeli seharga di bawah harga pasarnya, kayak gitu teman-teman. Nah, sehingga si Rafonit ini misalnya punya induknya mengarahkan untuk kayak gitu, ya bisa aja kayak gitu. Ataupun si Rafonit mengharuskan dalam perjanjian liabilities-nya menjual seharga itu for lump sum 13.500, itu bisa juga seperti itu. Nah, ketika dibeli sehingga 13.500 ini dibagi 40% untuk yang ordinary dan 60% untuk preference. Sehingga ordinary-nya itu 13.500 kali 40%, 5.400, preference-nya 13.500 kali 60%, 8.100. Begitu teman-teman. Gimana jurnalnya? Ingat, teman-teman, penjurnalnya sama. Teman-teman tinggal jurnal cash dulu nih, cash sama share capitalnya. Nah, gitu teman-teman. Share capital preference-nya tadi, share capital gimana Pak? Ingat, share capital dikalikan dari lembar dikalikan dengan parnya. Lembarnya 100 kali 50, 5.000. Kemudian teman-teman jurnal juga share capital untuk ordinary, lembarnya 300 dikalikan per value 10, ketemu 3.000. Sisanya berapa? Sisanya tadi udah dihitung secara proporsional, itu sisanya adalah untuk share premium. Tadi bagiannya adalah share premium preference, di sini bagiannya 8.100. 8.100 dikurangi 5.000 ketemu 3.100. Kemudian yang untuk ordinary 5.400 dikurangi 3.000 ketemu 2.400. Nah, kemudian gimana nih kalau tidak diketahui fair value-nya untuk yang preference share? Nah, itu kita gunakan incremental method. Nah, kita pakai yang punya fair value dulu, kemudian sisanya itu baru dimasukkan ke yang tidak punya. Either yang punya itu ordinary ataupun preference, kita dahulukan yang punya fair value. Nah, ordinary share di sini berarti dikalikan di cerita ini ada fair value 20 per share, sehingga 3.000 kali 20 ketemu 6.000. Nah, preference share nggak ada, berarti ya 6.000 aja ini yang digunakan untuk bagiannya ordinary. Sisanya baru ke preference 13.500 dikurangi 6.000 ketemu 7.500. Jurnalnya sama ya teman-teman. Teman-teman dahulukan cash pada share capital, senilai parnya jangan lupa preference 50 parnya, share capital ordinary 10 parnya dikalikan jumlah lembarnya. Sisanya tinggal teman-teman kurangkan. Tadi untuk preference bagiannya adalah 7.500. Parnya 5.000, berarti ketemu sisanya 2.500 untuk share premium. Kemudian share capital tadi bagiannya adalah share capital ordinary 6.000. Kemudian share capitalnya 3.000, berarti premium ordinary-nya 3.000. Gitu teman-teman. Nah, ketentuan umumnya teman-teman gimana ini ketentuan umumnya? Company ketentuan umumnya tadi ya teman-teman ya, ketika share issued in non-cash transaction. Nah, untuk share yang di-issued pada non-cash transaction, companies should record share issued for service or property other than cash at the yang digunakan itu apa? Yang pertama adalah fair value of the goods or service received. Jadi fair value goods atau service-nya yang didahulukan. Baru kalau tidak ada, itu pakai fair value of share issue. Kayak gitu teman-teman. Kalau keduanya tidak ada, baru pakai penilai. Itu. Penilai, maksudnya penilai independen teman-teman untuk menentukan nilai kejadian tersebut. Contohnya ada beberapa contoh. Situasi yang pertama itu adalah ketika merecord penerbitan 10.000 share, parenya itu 10. Kemudian untuk paten for Marlowe Company
in various circumstances, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, Marlowe tidak ready untuk mendetermine fair value patent, tetapi ada fair value of share. Fair value of share-nya ternyata itu 140.000 di pasaran untuk 10.000 lembar. Berarti tinggal teman-teman tulis patennya dinilai 140.000, meskipun kita tidak tahu value-nya sebenarnya berapa. Karena informasi yang ada, fair value share itu yang kita gunakan. Fair value share itu adalah 140, kita tulis paten 140. Sisanya, ingat, share capital selalu ditulis dalam par. Parnya 10 kali 10.000 ketemu 100.000. Sisanya itu masuk ke share premium yang 40.000. Itu teman-teman. Kemudian kondisi yang kedua, Marlowe nggak tahu ini fair value share, tapi ada fair value patennya 150.000. Ya, itu yang kita gunakan. Paten kita catat 150.000. Kemudian share capital, ingat saya ulangi lagi, share capital itu selalu pada par senilai 100.000. Sisanya share premium di 50.000. Nah, kejadian kondisi yang ketiga dan keempat, ini jurnalnya sama. Marlowe itu tidak siap untuk mendetermine fair value of the share. Jadi, nggak tahu fair value share maupun fair value dari paten. Jadi, harus pakai independent consultant atau penilai independen. Ya, terhadap paten ternyata 125.000. Kenapa terhadap paten? Karena yang didahulukan itu adalah fair value paten. Ngapain harus dihitung dua-duanya? Nggak harus ngitung fair value paten sama fair value share. Karena ya yang digunakan pasti fair value paten. Jadi paten aja yang dihitung. Jadi paten 125.000. Kemudian share capitalnya ordinary, ingat harga parnya kali 110.000, 100.000. Sisanya masuk ke share premium. Nah, kemudian teman-teman ada direct cost. Nah, harga-harga untuk issuing stock atau share itu ada yang direct cost, ada yang indirect cost, teman-teman. Kalau direct cost itu yang berkaitan dengan oh iya, tadi mungkin ketika penjelasan salah ya. Ada direct cost itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan di sini, teman-teman. Underwriting cost, accounting and legal fees, printing costs, and taxes and tax. Jadi pajak, apa namanya, biaya printer, biaya printing, kemudian akuntansi dan legal, kemudian underwriting itu masuk ke biaya langsung. Biaya langsung ini should reduce the proceeds received from the sale of the shares. Jadi biaya langsung inilah yang langsung mengurangi terhadap share premium, teman-teman. Jadi cash-nya itu nanti kan berkurang, sehingga share premiumnya nanti dikurangi dengan harga yang terjual itu, dengan biaya tersebut. Misalnya 140, kemudian harga share-nya tadi parnya 100.000. Harusnya kan share premium 40.000. Itu berkurang, teman-teman. Karena cash-nya nanti berkurang, enggak 140.000, ada di debit senilai cash katakanlah 10.000, sehingga yang di mohon maaf, ada kredit cash senilai 10.000, sehingga yang di debitnya ini bukan apa namanya, bukan stock expense kayak gitu, tapi langsung mengurangi share premium. Gitu, teman, senilai 10.000. Ada cost yang tidak langsung, misalnya cost yang misalnya dia itu adalah misalnya ada dalam tanda kutip dalam tanda kutip biaya-biaya yang tidak langsung dengan penerbitan. Nah, itu tidak menjadi mengurangi share premium, tetapi bisa menjadi bentuk misalnya di sini nama akunnya adalah issuance stock apa namanya expense kayak gitu, yang tidak langsung kayak gitu.
terserah sih namanya, yang jelas jadi expense, nggak mengurangi share premium kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah saham preference, teman-teman. Saham preference itu preference itu apa sih? Saham preference itu fitur-fiturnya yang terkait saham preference. Yang pertama, umumnya ya, preference as to dividend. Dia mempunyai preferensi utama terhadap dividen, misalnya 6%, 7% gitu. Jadi dia didahulukan sebelum dibagikan dividen sisanya kepada ordinary share. Kemudian yang kedua, preference as to asset. Jadi kalau ada likuidasi, asetnya itu nanti dibagi dulu ke liabilitas, baru ke saham preference, baru ke ordinary. Sisanya ordinary kalau memang masih ada. Kemudian tiga, convertible. Jadi bisa di-convert into ordinary share. Kemudian dia punya callable at the option of the corporation. Bisa minta untuk bisa punya opsi untuk callable. Bisa punya opsi untuk minta dibeli lagi oleh perusahaan. Kemudian non-voting lah, ini salah satu fiturnya yang mungkin dalam tanda kutip merugikan, ya dia nggak punya rights yang tadi. Kalau di depan itu rights yang diikhlaskan itu dari suatu saham preference itu dia tidak punya voting atau tidak punya suara untuk menentukan arah perusahaan ke depan. Tapi dia punya banyak keuntungan tadi ya, preferensi-preferensi. Ini tadi sama fiturnya. Kemudian, nah sama ya, the accounting of our preference share at issuance is similar to the of our ordinary share. Jadi sama apa namanya akuntansinya. Contohnya, Bishop issues 10,000 shares of 10 par value preference share for 12 cash per share. Jadi 12 cashnya yang didapat, teman-teman tinggal mengalihkan 12 kali 10, 120.000. Kemudian share capital, jangan lupa selalu dia pakai at par. Kecuali kalau nggak punya par value ya. At par 10 kali 10.000 ketemu 100.000, sisanya gitu aja. Masuk ke share premium di sini 20.000. Itu teman-teman, kita sekarang menginjak ke learning objective yang kedua, yakni kita membahas terkait akuntansi dan pelaporan untuk treasury shares. Apa itu treasury share? Itu adalah reakuisisi dari shares yang beredar di pasaran, teman-teman. Share itu kan beredar di pasaran, dimiliki oleh banyak orang. Bisa jadi perusahaan itu purchase kembali outstanding share-nya untuk kebutuhan tertentu, untuk kepentingan tertentu. Kalau memang di pasaran ada kan di list, langsung dibeli kayak gitu. Yang pertama contohnya, provide tax efficient distribution of excess cash to shareholder. Perusahaan ceritanya ini memiliki banyak cash. Diapain nih? Oh, cashnya ini digunakan untuk membeli barang. Nanti pajaknya berapa dong? Land berapa dong? Ya udah, daripada gitu, misalnya nih ceritanya aku beli akuisisi lagi share yang beredar kayak gitu. Kemudian yang kedua, increase earning per share and return on equity. Ketika share yang beredar itu berkurang, katakanlah tadi 10.000 yang beredar dikurangi dibeli 1.000, tinggal 9.000, otomatis earning per share itu menjadi lebih tinggi karena pembaginya turun dari 10.000 ke 9.000. Earning per share itu adalah earning dibagi share yang beredar. Kemudian provide shares for employee compensation contracts or to meet potential market needs. Jadi bisa jadi untuk employee pengen ngasih kompensasi employee terbaik kayak gitu, best employee of the month atau best employee of the year, 10 besar gitu, dikasih hadiah dalam bentuk share supaya lebih semangat lagi menjaga dalam tanda kutip perusahaan, supaya lebih semangat lagi berkinerja kepada perusahaan karena memiliki perusahaan, karena megang saham tadi, merasa memiliki perusahaan. Itu dia terbitkan share
untuk employee. Lah, dari mana nerbit ngasihkannya share untuk employee? Yaitu tadi salah satunya itu dari akuisisi share, dari pembelian kembali share yang beredar. Kecuali perusahaan masih memiliki authorized yang belum diedarkan, itu juga bisa jadi. Kemudian bisa jadi untuk menghindari takeover attempts atau mengurangi number of shareholder. Tentu untuk mengurangi number shareholder sudah jelas ya, 10.000 jadi 9.000. Tapi juga bisa jadi untuk menghindari takeover. Nah, ketika perusahaan lain pengen mengakuisisi perusahaan kita bisa aja mengelaknya. Misalnya setelah diakuisisi kita ditakutkan kita akan dibawa ke arah yang tidak sesuai dengan arah yang kita harapkan. Ya kita beli aja share ke yang beredar supaya perusahaan lain nggak bisa beli lagi gitu. Make a market in the share. Jadi membuat pasar juga bisa. Ketika kita beli, perusahaan membeli lagi, otomatis permintaan kan naik, permintaan terhadap share itu. Ketika permintaan naik, nanti harganya juga naik di pasaran. Gitu. Ketika minta banyak, oh permintaan banyak. Otomatis hukum permintaan dan penawaran terjadi. Ketika naik, market of share-nya juga tentu naik. Kayak gitu. Ya, teman-teman, kita lihat akuntansinya itu ada dua, cost method sama per value method. Yang biasa digunakan adalah cost method. Jadi cost method ini jadi harganya nggak sesuai par yang sebelumnya, tapi jadi kayak seperti par baru ini cost harga yang kita gunakan untuk membelinya di saat itu. Kemudian treasury share reduce equity, ya pasti reduce dari tadi ya ceritanya 10.000 kurangi 1.000 jadi 9.000, ekuitasnya kurang gitu teman-teman. Contohnya equity with no treasury share, di sini terlihat ekuitasnya itu adalah 1.300 yang terdiri dari share capital itu adalah 100 pada nilai parnya, kemudian share premium itu 900, kemudian return earning 300. Nah, ketika ada treasury share, bagaimana? On January 20th, 2020, Pacific acquires 10,000 of its share at 11 per share. Jadi harganya 11 teman-teman. Nah, jadi harganya 11, kita nggak nyatet parnya di harga 1. Kemudian mendebit share premium, tetapi jadi par, semacam par 11 ini. Langsung 11 kali 10, 110.000. Treasury share pada cash. Sehingga pada equity sectionnya ketika ada treasury share itu berubah seperti ini teman-teman. Tadi 1.300 berkurang, 10.000 share dibeli lagi ketemu 110 tadi. Jadi ekuitasnya tinggal 1.190 kayak gitu teman-teman. Teman-teman perhatikan ketika di sini teman-teman bisa lihat earning per share-nya tentu akan lebih tinggi. Di sini share-nya sebelumnya itu 100.000 outstanding, jadi 90.000 outstanding. Nah, kemudian sale of treasury share itu bisa above cost, ada below cost. Both increase total asset and equity. Jadi treasury share ketika dijual lagi, itu tentu akan menaikkan ekuitas, karena yang tadinya mengurangi, ini kan mengurangi nih treasury share. Nah, itu jadi nggak ngurangin lagi, ada nambah lagi, otomatis ekuitas dari 1.190 jadi nambah lagi. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kayak kemudian contohnya Pacific acquired tadi masih sama ya, 10,000 treasury share at 11 per share. Kemudian it now sells 1,000. Jadi 1.000-nya setelah dibeli 10.000, 1.000-nya dijual 15 per share. Nah, kemudian Pacific records the entry as follow. Jadi cash yang diterima otomatis tinggal 15 dari jumlah share-nya 1.000, 15.000. Treasury share-nya teman-teman, ingat nggak pakai par, tapi kayak par barunya itu yang sebelumnya dibeli itu 11.000. 11 per share. Sehingga 1.000 kali 11, 11.000. Sisanya ada share premium treasury.
Jadi ini share premiumnya Treasury, teman-teman. Ketemu 4.000. Itu, teman-teman. Kemudian, masih lemot. Kemudian selanjutnya, Pacific sells an additional 1,000 Treasury share on March 21 at 8. Nah, ini harganya ternyata terjual pada harga di bawah harga beli sebelumnya. Dia belikan tadi 11. Ini dijual 8. Gimana dong? It records in the sale of as follow. Jadi cash yang diterima itu ingat 8 kali 1.000 ya 8.000. Kemudian treasury share-nya tetap dicatat pada dalam tanda kutip par treasury share ketika beli 11. Beli 11 kali 1.000 ketemu 11.000. Sehingga share premiumnya itu either debit atau kredit karena ini harga jualnya 8 ya pasti di debit share premium treasury 11 dikurangi 8 ketemu 3. Yaitu teman-teman. Yang penting cash sama share-nya, share capital ataupun share treasury, teman-teman hitung dulu. Baru sisanya ke share premium. Nah, selanjutnya assume that Pacific sell again ya. 1,000 share at 8 per share lagi on April. Nah, kemudian ini dijual lagi nih 1.000 share, harganya di bawah lagi 8 per share. Kok mau Pak jual? Ya bisa jadi perusahaan memang pas saat itu benar-benar harus butuh menjual ini untuk kebutuhan operasi perusahaan, kebutuhan cash, hingga dijual nggak apa-apa harga 8 kayak gitu. Jadi ketemu cashnya tinggal teman-teman kalikan kayak biasa 1.000 kali 8 ketemu 8.000. Kemudian treasury share teman-teman hitung dulu 1.000 kali 11 karena kita belinya tadi 11.000. Sisanya harusnya ke share premium semua teman-teman senilai 3.000. Tapi ternyata di sini share premium untuk treasury tadi kan untung 4.000, kemudian jadi udah berkurang lagi 3.000, sisa 1.000 share premiumnya. Sehingga teman-teman share premium treasury di sini cuma 1.000. Yang 2.000 sisanya kemana? Ke return earning, teman-teman. Ke return earning senilai 2.000. Karena nggak ada lagi akun selain return earning yang bisa digunakan. Meskipun ya sebenarnya sama-sama aja, sama-sama di ekuitas ya ini semuanya ya. Either return earning ataupun share premium. Nah, kemudian retiring treasury share itu bisa di-retire, teman-teman. Retire ini ya udah ini treasury share-nya disudahi kayak gitu, nggak authorize lagi. Sehingga dia udah nggak muncul lagi di laporan posisi keuangan kayak gitu. Jadi this result in cancellation of the treasury share and a reduction of the number of share of issued share. Retired treasury share have the status of authorized and unissued share. Oh, mohon maaf. Jadi treasury share ketika di retire dia itu nggak masuk ke laporan posisi keuangan, tapi tetap authorized. Jadi nggak perlu diotorisasi lagi ke lembaga yang berwenang ketika mau dijual lagi pada nilai parnya. Gitu, tetap authorized, tetapi tidak dicatat lagi di laporan posisi keuangan kayak gitu.